Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Area Rumah. Kali ini saya akan mereview lahan villa yang lokasinya hanya 300 meter dari Jalan Raya Karangpawitan. Berada dekat dengan Pasar Cimurah, lahan ini cocok untuk Anda yang ingin memiliki villa pribadi di lingkungan asri. Penasaran seperti apa tampilannya? Langsung saja kita review lokasinya. Lahan yang kita review kali ini merupakan lahan villa dengan luas bangunan 105 meter persegi dengan luas tanah 2.483 meter persegi di daerah Sindang Palai, Kabupaten Garut. Di mana untuk lebar mukanya, lahan ini memiliki lebar muka 52 meter dan sekelilingnya sudah full dibenteng. Dan untuk bagian akses masuknya, gerbang ini memiliki lebar muka 5 meter dengan panjang lahan ini sekitar 40 meter. Dan lahan villa ini sekitar 70% masih berupa taman terbuka. Dan dari akses masuk ini kita lihat beberapa pohon besar yang membuat suasana di area akses masuk ini terasa lebih sejuk ya dan masih asri. Oke, lanjut kita lihat ke area belakang, di mana di area belakang ini merupakan bekas bangunan garasi dengan kapasitas sekitar 3 mobil, 2 mobil di area belakang dan 1 mobil di area depan ya, dan masih lengkap dengan bagian pagarnya. Oke, dan di bagian sampingnya di sini juga terdapat sisa-sisa bangunan ya. Dan di bagian depannya ini merupakan area taman dengan sisa-sisa pondasi bekas bangunan gazebo ya. Oke, lanjut kita lihat area berikutnya, di mana untuk akses masuknya sendiri di sini sudah dibuatkan jalan setapak seperti ini dengan taman di bagian sampingnya. Dan untuk bangunan utamanya di sini dibuat berupa rumah panggung minimalis 2 tingkat memakai bahan full kayu ya. Dan kita lihat dulu di bagian samping kanan dari villa ini. Nah, lahan ini masih berupa taman terbuka ya, dengan berbagai jenis pohon di sekelilingnya. Dan untuk kondisi bangunan villa ini, seperti yang kita lihat, di beberapa bagian harus sudah dilakukan renovasi ya, agar bangunannya kembali menjadi layak huni. Dan untuk akses masuknya, kita masuk lewat jalan samping ya, karena di bagian depan ini tertutup banyak barang. Oke, seperti biasa, sebelum kita review bagian dalam villa, pastikan teman-teman untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar mendapatkan updatean terbaru dari channel Area Rumah. Dan kita lihat dulu bangunan permanen di area belakang villa ini, di mana untuk ruangan di sini terdapat 3 kamar mandi dan juga 2 ruangan kosong ya. Oke, dan kita lihat ini adalah tampilan kamar mandi pertama. Dan di bagian sampingnya ini merupakan bagian kamar mandi kedua. Dan di bagian sampingnya ini terdapat lorong samping yang menghubungkan ke area ruangan belakang ya. Nah, dan di sini kita bisa melihat terdapat 1 buah ruangan kosong, oke, yang ukurannya relatif kecil ya. Dan di bagian sampingnya ini merupakan area dapur atau area bak cuci ya. Dan untuk bagian sampingnya ini juga merupakan kamar mandi ketiga di area bangunan belakang ini. Dan untuk air bersihnya sendiri di sini menggunakan air artesis. Oke, lanjut kita lihat untuk ruangan berikutnya.
Di bagian tengah ruang belakang ini, di sini terdapat satu ruangan selasar yang ukurannya relatif lebar. Dan untuk bagian sampingnya, di sini terdapat satu buah ruangan kosong, yang ukurannya relatif kecil dengan dengan satu buah jendela yang menghadap ke area dapur. Dan di bagian depannya ini terdapat satu lagi ruangan kosong yang ukurannya lebih besar ya, dengan dua buah bukaan jendela yang menghadap ke area samping kiri dan juga samping kanan. Dan di area belakang dari selasar ini, di sini terdapat satu ruangan besar yang difungsikan untuk menjadi ruangan dapur. Di mana untuk bagian dapur ini sudah terdapat bagian meja dapur permanen lengkap dengan keramik dinding. Dan di bagian samping dapur, di sini juga terdapat satu buah ruangan kosong yang sebelumnya difungsikan untuk bagian gudang dan masih lengkap dengan bagian rak susun ya. Oke, lanjut kita lihat untuk ruangan berikutnya. Nah, sebelum ke bagian pila, kita lihat dulu untuk bangunan yang sebelah kanan ini. Dimana untuk ruangan ini masih terlihat lebih baru ya dari bangunan sebelumnya. Dan ruangan ini terdapat satu buah ruang utama yang ukurannya cukup besar ya. Dan untuk bagian belakangnya, di sini juga terdapat satu buah kamar mandi yang tampilannya masih terlihat baru dari ruangan sebelumnya. Oke, lanjut kita lihat untuk bangunan utama dari lahan villa di daerah Sinang Palai Karangpawitan ini. Dan di sini untuk akses masuknya sendiri, dia menggunakan akses tangga memakai bahan kayu. Dan untuk rumah panggung ini, di sini keseluruhannya menggunakan bahan kayu ya, mulai dari bagian lantai, bagian dinding, sampai ke bagian atap. Dan kita lihat, ini adalah posisi ruang utama ya di rumah panggung ini. Dimana untuk ruang utama ini ukurannya relatif besar ya. Dimana untuk pencahayaan dan juga sirkulasinya sudah cukup baik. Dengan adanya satu buah jendela yang ukurannya relatif besar dengan bukaan di bagian tengahnya. Dan di bagian samping ruang utama ini, di sini juga terdapat satu buah ruangan kosong yang mungkin sebelumnya dijadikan untuk bagian kamar tidur. Dan untuk bagian ruangan ini sudah kurang layak huni ya. Jadi wajib untuk direnovasi. Dan untuk bagian depannya, ini merupakan bagian ruang tamu ya, yang langsung menghadap ke area teras depan. Dimana untuk ruangan ini juga sudah wajib untuk direnovasi. Oke, dan di samping ruang keluarga, ini ada satu ruangan lagi yang belum kita review. Nah, ini adalah bagian kamar utama mungkin ya. Dikarenakan untuk ruangan ini ukurannya sangat besar ya dari ruangan sebelumnya. Dan untuk ruangan ini juga perlu direnovasi ya agar layak huni. Lanjut, kita lihat untuk bagian lantai kedua di rumah panggung ini, di mana untuk akses tangganya sendiri di sini menggunakan bahan full kayu ya. Oke, lanjut kita lihat untuk lantai kedua di rumah panggung ini. Oke, dan di sini kita lihat ini adalah tampilan lantai kedua di rumah panggung ini. Dimana untuk material keseluruhannya menggunakan bahan kayu yang dicat berwarna pelitur. Dan untuk sirkulasi dan juga pencahayaannya, di sini disediakan 4 buah jendela dengan bukaan jendela yang relatif besar ya. Dan di lantai kedua ini juga terdapat 2 buah ruangan ya,
yang difungsikan untuk bagian kamar tidur. Dan kita lihat dulu, ini adalah posisi bagian kamar pertama di lantai kedua ini. Nah, di sini untuk bagian lantainya dia dilapis dengan bahan vinil plastik ya. Dan untuk bagian pencahayaannya di sini disediakan satu buah jendela yang ukurannya relatif besar. Dan untuk ruangan kedua posisinya di bagian samping tangga. Nah, di sini juga untuk bagian kamar tidurnya ukurannya relatif sama ya. Dan untuk bagian lantainya pun sama. Di sini dilapis bagian vinil plastik dengan jendela yang ukurannya relatif besar ya. Oke, untuk teman-teman yang sedang mencari lahan villa di daerah Kota Garut, lahan villa ini bisa dijadikan salah satu pertimbangan ya untuk teman-teman, dikarenakan untuk harganya sendiri di sini ditawarkan dengan harga yang relatif murah ya. Oke. Dan untuk lokasi lahan villa ini, lahan ini berlokasi di Jalan Desa Sindang Palai, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Dan untuk legalitas dari lahan ini sudah berupa sertifikat hak milik ya. Dan untuk lahan dengan luas bangunan 105 meter persegi dan luas tanah 2.483 meter, di sini ditawarkan dengan harga 1,1 miliar ya. Oke. Dan di bagian samping bagian villa ini juga terdapat satu buah kolam ikan. Dan di area belakang kolam ya, di sana terdapat satu buah ruangan sumur artesisnya. Dan di sini juga kita lihat ini adalah suasana lingkungan di area lahan villa ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk review kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Tambahan, ini adalah akses masuk menuju lahan villa di daerah Cimurah Karangpawitan ini. Dan sekarang saya sedang berada di Jalan Karangpawitan ya. Nah, untuk akses yang sebelah kanan, ini adalah akses ke arah Garut Kota. Dan untuk akses yang sebelah kiri, ini adalah akses ke arah Wanaraja ataupun ke arah Cibatu. Oke, mungkin cukup sekian untuk tambahannya. Terima kasih.